Baik, mungkin kita mulai saja lagi. Sebelumnya, apakah suara aku dan PPT-nya udah jelas? Udah. Sebelumnya, maaf kepada Ibu dan teman-teman semua, tidak bisa mic-cam karena lagi saya screen. Baik, kita mulai saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada teman-teman, untuk konten Ibu semuanya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah, dan sebagaimana kita masih dapat melanjuti pembelajaran kita, yaitu mata kuliah manajemen komunikasi yang diampu oleh Ibu Ernita Arif. Pada kali ini kami dari kelompok 8 mempresentasikan materi tentang lingkungan manajerial. Baik, sebelum memulai masuk ke materinya, perkenalkan kami dari sebelumnya teman-teman ada kelihatan anggota kelompoknya. Baik, sebelum memulai materi, kami dari kelompok 8 beranggotakan ada Putri Moza dengan NIM 2210862048, ada Kenia Rosada, ada Fatia Ramadhani, ada Novita Andini, ada Ayah Petra, ada saya sendiri Rian Fadrianto, dan ada Reza Wahyudani. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal yang akan dijelaskan oleh Fatia dan Moza. Kepada Fatia dan Moza, kita persilakan waktu Anda. Oke, makasih kepada Rehan. Sini aku akan dijelasin materi tentang lingkungan internal. Perusahaan memiliki lingkungan internal sendiri. Lingkungan internal kemudian mengungkapkan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Segala sesuatu yang termasuk dalam lingkungan internal harus lebih mudah diidentifikasi karena berada di dalam perusahaan. Lingkungan internal dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada kualifikasi. Kompetensi atau biasa disebut ability adalah hal yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan. Kualifikasi ini meliputi perusahaan memiliki posisi khusus dalam industri, mengembangkan sumber daya seperti pengetahuan, teknologi, atau metode produksi. Terus ada kelangsungan hidup dalam industri diperlukan. Ada keterampilan yang dikembangkan sebagai kompetensi inti. Terus yang kedua itu ada kompetensi inti. Ini adalah keahlian milik perusahaan. Menurut Prahalat dan Hamel, dalam Nilasari, kompetensi inti merupakan pengembangan unggul dari kompetensi umum. Kompetensi inti perusahaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengembangkan keterampilan dan sumber dayanya secara lebih efektif daripada para pesaing. Yang ketiga itu ada sumber daya. Sumber daya adalah input yang digunakan dalam operasi organisasi. Sumber daya perusahaan sangat beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Fatia. Selanjutnya yaitu lingkungan internal dunia usaha, yaitu faktor-faktor yang berada di dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Faktor-faktor tersebut masih berada dalam jangkauan keputusan yang diambil oleh pihak pelaksana dunia usaha sehingga dapat dikuasai langsung atau controllable. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan internal di dunia usaha yaitu yang pertama pemilik, yang berarti orang yang memiliki kepemilikan sah atau atas suatu bisnis, seperti seseorang yang mulai dan menjalankan bisnis kecil, mitra yang memiliki bisnis bersama, dan investor individu yang membeli saham dalam bisnis atau organisasi lain. Yang kedua yaitu dewan direksi, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi tata kelola dan manajerial perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham. Yang ketiga yaitu karyawan, merupakan bagian penting dari lingkungan internal. Saat ini, para manajer sangat memperhatikan pada perubahan sifat tenaga kerja karena jenis kelamin, etnis, usia, dan dimensi lain dari karyawan menjadi lebih beragam. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan dan tempat kerja selaras sehingga tujuan individu karyawan dan perusahaan organisasi dapat tercapai. Yang keempat yaitu lingkungan kerja fisik.
Beberapa perusahaan memiliki kantor di gedung pusat kota, sementara perusahaan yang lain memiliki kantor di lokasi pinggiran kota atau pedesaan dan memiliki fasilitas yang lebih mirip kampus. Beberapa ruang kerja memiliki koridor panjang yang dilapisi dengan kantor tradisional. Lingkungan kerja termasuk pada bagian manajerial karena sebelum kelancaran kerja, suatu organisasi diperlukannya kenyamanan bagi berbagai pihak, baik internal ataupun eksternal. Yang kelima yaitu peralatan dan mesin-mesin. Tata letak, pemeliharaan atau perawatan, pembebasan, dan penerapan teknologi baru dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Moza dan Fatia yang telah menjelaskan tadi apa itu lingkungan internal. Materi selanjutnya yaitu lingkungan eksternal yang akan dijelaskan materinya oleh Kania. Pada Kania kita persilakan waktu dan tempat. Baik, lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang berpotensi mempengaruhi perilaku dan manajerial organisasi tersebut. Lingkungan eksternal merupakan segala sesuatu di luar batas organisasi yang dapat mempengaruhi manajerial dan perilaku organisasi tersebut. Lingkungan eksternal ini terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum sendiri adalah kumpulan dimensi dan kekuatan yang luas di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Dimensi tersebut meliputi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan hukum internasional. Lalu lingkungan tugas, yaitu terdiri dari organisasi atau kelompok eksternal yang mempengaruhi organisasi. Termasuk penting, pelanggan, pemasok, regulator, dan mitra strategisnya. Selanjutnya, unsur-unsur dari lingkungan eksternal itu sendiri ada beberapa poin, yaitu yang pertama, konsumen, yaitu orang atau organisasi yang membeli produk atau jasa dari suatu perusahaan. Yang kedua, ada pesaing, yaitu perusahaan lain yang beroperasi di pasar yang sama. Yang ketiga, ada pemasok, yaitu orang atau organisasi yang menyediakan bahan baku atau sumber daya lain. Yang keempat, ada media, mereka yang mempengaruhi citra perusahaan dan opini publik terhadap perusahaan. Yang kelima, ada kondisi pasar dan ekonomi. Yang keenam, ada pemerintah juga dapat mempengaruhi perusahaan dengan kebijakan regulasinya. Dan yang terakhir, ada perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan berkomunikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kania yang telah menjelaskan apa tadi itu lingkungan yang eksternal. Selanjutnya yaitu lingkungan global yang akan dijelaskan materinya oleh Andin dan Reza. Pada Andin dan Reza, waktu tempat itu silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan global. Jadi, faktor-faktor yang meliputi kondisi lingkungan global ini, yang pertama ada politik atau hukum, lalu ekonomi, sosial, teknis, hukum, dan fisik di berbagai negara atau wilayah di dunia. Dalam lingkungan manajemen global, organisasi harus mempertimbangkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi strategi dan operasi mereka. Ini juga mungkin termasuk perbedaan dalam bahasa, budaya, nilai standar, dan praktik bisnis di berbagai negara atau wilayah. Dalam lingkungan global ini pula, manajemen global yang semakin kompleks dan banyak berubah-ubah. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat dan fleksibel untuk memenuhi tuntutan pasar global dan semakin kompetitif. Lalu, yang pertama ada lingkungan politik atau hukum, yang mana sistem politik yang dimaksud adalah sistem pemerintah dari sebuah negara. Ada dua dimensi yang digunakan untuk mengukur sistem politik, yaitu tingkat penekanan pada kolektivisme dan tingkat penekanan pada demokrasi. Yang pertama itu ada kolektivisme, sistem yang mendahulukan kepentingan atau tujuan kolektif atau umum. Lalu yang kedua ada demokrasi, sistem politik yang mengarah pada ketentuan bahwa pemerintah dilakukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan, dan lawan dari demokrasi yaitu totalitarianisme, yang mana bentuk pemerintah yang menguasai pengendalian secara mutlak atau diktator. Lalu selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Reza. Terima kasih.
Baik, selanjutnya itu lingkungan ekonomi. Eh, ada dua, yaitu satu, sistem ekonomi pasar bebas. Sistem ini merupakan sistem perekonomian yang dimana individu dan perusahaan swasta membuat keputusan penting terkait dengan produksi dan konsumsi. Lain halnya dengan sistem ekonomi komando yang kegiatan perekonomiannya diatur oleh pemerintah. Dua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang segala sesuatunya tentang ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintahan menentukan jenis dan jasa yang akan diproduksi menggunakan metode atau cara, serta barang jasa tersebut dibuat sampai siapa yang akan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Sehingga sistem ini pemerintah akan lebih mudah mengendalikan inflasi, masalah pengangguran, serta masalah ekonomi lainnya. Yang ketiga, lingkungan kebudayaan. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat, dan tabu tersendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus menanggalkan etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara atau rumah. Bagaimana konsumen setempat memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasarannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Andin dan Reza. Materi terakhir yaitu lingkungan kultural yang akan dijelaskan materinya oleh Alia Vendra. Pada Alia Vendra kita persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan kultural. Lingkungan manajemen budaya adalah lingkungan di mana organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan berbagai faktor budaya yang mempengaruhi keputusan manajemennya. Faktor budayanya itu meliputi nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam lingkungan manajemen budaya, organisasi harus mempertimbangkan perbedaan budaya karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis mereka. Organisasi yang beroperasi dalam lingkungan manajemen budaya harus mampu memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Dalam lingkungan manajemen budaya yang semakin global, organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat dan fleksibel untuk menanggapi tuntutan pasar yang semakin beragam. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan strategi manajemen multikultural yang efektif. Misalnya pelatihan antar budaya dan pengembangan karyawan yang kompeten secara budaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Arya yang telah menjelaskan tadi apa itu lingkungan kultural. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi kali ini yaitu lingkungan manajerial itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelebihan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ada 4 aspek lingkungan manajerial yaitu internal, eksternal, global, dan kultural yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Lingkungan internal itu dunia usaha adalah faktor-faktor yang berada di dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksinya tersebut. Nah, lingkungan manajerial budaya adalah lingkungan di mana organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan sebagai faktor budaya yang mempengaruhi keputusan manajemennya. Nah, baik, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok 8 menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.